Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bisa melaksanakan acara seminar proposal saya. Saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing bidang konten dan metodologi, Ibu Nur Izzatil Hasanah SPD MPD, dan dosen pembimbing bidang bahasa dan teknik penulisan yaitu Ibu Ika Irayana SPDI MPD. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa berhadir dalam grup WA hari ini. Proposal skripsi yang akan saya seminarkan pada hari ini berjudul Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Anak melalui melukis menggunakan teknik tarikan benang di kelompok A, TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin. Berdasarkan dari judul yang sudah saya sampaikan di awal tadi, tentunya itu berangkat dari masalah yang saya temukan sebagai guru di TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin. Nah, berikut ini ada beberapa masalah yang menjadi latar belakang kenapa saya mengangkat judul skripsi saya atau penelitian saya seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, yang pertama itu ditemukan adanya kendala dalam meningkatkan keterampilan motorik halus anak pada kegiatan melukis di kelompok A TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin. Nah, kemudian yang kedua, pada kegiatan melukis yang dilakukan oleh anak-anak kelompok A ini dengan jumlah siswa keseluruhan itu ada 15 anak, tergolong monoton, hanya menggunakan kuas lukis saja. Nah, sehingga keterampilan motorik halus anak-anak kelompok A TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin ini dalam berkarya seni menggunakan berbagai media bermain belum terpenuhi secara optimal. Nah, yang ketiga, salah satu penyebabnya karena teknik dan media lukis yang digunakan oleh guru itu tidak bervariasi dan yang itu-itu saja, sehingga anak-anak cenderung merasa bosan dalam kegiatan melukis, serta kurangnya pendampingan guru kepada anak dalam melakukan kegiatan melukis tersebut. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana aktivitas guru dalam upaya meningkatkan keterampilan motorik halus anak kelompok A TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin melalui kegiatan melukis menggunakan teknik tarikan benang. Yang kedua, bagaimana aktivitas anak kelompok A TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin dalam meningkatkan keterampilan motorik halus melalui kegiatan melukis menggunakan teknik tarikan benang. Yang ketiga, apakah terdapat perkembangan meningkatkan keterampilan motorik halus anak kelompok A TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin menggunakan teknik tarikan benang? Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan bagaimana aktivitas guru dalam upaya meningkatkan keterampilan motorik halus anak kelompok A TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin melalui kegiatan melukis dengan teknik tarikan benang. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana aktivitas anak kelompok A TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin dalam meningkatkan keterampilan motorik halus melalui kegiatan melukis dengan menggunakan teknik tarikan benang. Nah, yang ketiga, menganalisis apakah terdapat perkembangan keterampilan motorik halus anak kelompok A TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin menggunakan teknik tarikan benang. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tindakan kelas yang saya lakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk anak, dan para peneliti selanjutnya. Berdasarkan dari judul yang sudah saya paparkan, saya ingin memberikan batasan atau definisi operasional. Yang pertama itu keterampilan motorik halus. Nah, yang dimaksud dengan
Keterampilan motorik halus dalam penelitian saya ini yaitu kemampuan anak dalam menggunakan otot halus jari tangan dalam mengekspresikan diri berkarya seni menggunakan media benang pada kegiatan melukis, yaitu menarik benang pada kegiatan melukis. Yang kedua, melukis, yaitu kegiatan menggunakan cat air berwarna-warni untuk menstimulasi motorik halus anak kelompok usia 4-5 tahun. Yang ketiga, yaitu teknik tarikan benang. Yang dimaksud dengan teknik tarikan benang di sini adalah cara yang digunakan dalam kegiatan melukis dengan menggunakan benang sebagai media untuk melukis. Benang yang digunakan adalah benang kasur, kemudian benang tersebut dicelupkan cat dengan satu warna, dua warna atau lebih. Sekarang kita masuk pada teori. Yang pertama, definisi keterampilan motorik halus. Motorik halus merupakan keterampilan yang hanya melibatkan sebagian anggota tubuh, yaitu menggunakan otot-otot kecil pada jari-jari tangan, pergelangan tangan, serta koordinasi antara mata dan tangan secara cermat melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulasi keterampilan motorik halus anak agar berkembang secara optimal. Berikut ini adalah indikator pencapaian aspek motorik halus anak berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Yang pertama dari usia 3 bulan. Dari usia 3 bulan ini, anak memiliki refleks menggenggam jari ketika telapak tangannya disentuh. Kemudian memainkan jari tangan dan kaki, memasukkan jari ke dalam mulut. Kemudian perkembangan motorik halus anak dari usia 3-6 bulan itu ada memegang benda dengan 5 jari, memainkan benda dengan tangan, meraih benda di depannya. Kemudian usia 6-9 bulan, yang pertama memegang benda dengan ibu jari dan jari telunjuk, kemudian meremas, kemudian memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Nah, kemudian selanjutnya dari usia 9-12 bulan, yang pertama memasukkan benda ke mulut, menggaruk kepala, memegang benda kecil atau tipis, misalnya potongan buah atau biskuit, kemudian memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Selanjutnya usia 12-18 bulan. Perkembangan motorik halusnya yang pertama membuat coretan bebas, menumpuk 3 kubus ke atas, memegang gelas dengan 2 tangan, memasukkan benda-benda ke dalam wadah, dan menumpahkan benda-benda dari wadah. Selanjutnya usia 24 bulan, membuat garis vertikal atau horizontal, membalik halaman buku walaupun belum sempurna, dan menyobek kertas. Selanjutnya perkembangan motorik halus dari usia 2-3 tahun, meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari, melipat kain atau kertas meskipun belum rapi atau lurus, menggunting kertas tanpa pola, dan mengkoordinasikan jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipih seperti sikat gigi dan sendok. Kemudian usia 3-4 tahun, yang pertama menuang air, pasir atau biji-bijian ke dalam tempat penampung, mangkuk atau ember. Kemudian memasukkan benda kecil ke dalam botol seperti lidi, kerikil, dan biji-bijian. Seterusnya meronce benda yang cukup besar dan menggunting kertas mengikuti pola garis lurusnya. Selanjutnya, perkembangan motorik halus anak dari usia 4-5 tahun. Yang pertama, membuat garis vertikal, horizontal, lengkuk kiri atau kanan, miring kiri atau kanan, dan lingkaran. Kemudian menjiplak bentuk, kemudian mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit, melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. Seterusnya mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media dan mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus seperti menjuput, mengelus, mencolek, mengepal, memelintir, memilin, dan memeras. Seterusnya ada usia 5-6 tahun, perkembangan motorik halusnya yang dicapai yaitu menggambar sesuai gagasannya, meniru bentuk, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan,
menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar, mengunting sesuai dengan pola, menempel gambar dengan tepat, dan mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci. Nah, menurut Mas Ganti dalam bukunya yaitu Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini menjelaskan ada beberapa aktivitas pengembangan untuk motorik halus. Yang pertama, membuka bungkus permen, kemudian membawa gelas berisi air tanpa tumpah, membawa pola di atas piring tanpa jatuh, mengupas buah, bermain play-doh, meronce, menganyam, menjahit, melipat, mencocok, menempel, menarik garis, menggunting, mewarnai, menggambar dan melukis, menulis, menumpuk mainan, menjiplak, meniru bentuk, usap abur, mengarsir gambar, menstempel, menyablon, kolase, dan merobek. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang akan mempengaruhi lambat dan cepatnya perkembangan motorik halus anak. Yang pertama itu ada faktor genetik, kemudian kondisi prakelahiran, terus kesehatan dan gizi anak pasca kelahiran, pola asuh, kondisi lingkungan, stimulasi yang tepat, cacat fisik, dan intelijensi quotient atau kecerdasannya ya, tingkat kecerdasan. Selanjutnya, definisi melukis. Melukis adalah kegiatan membuat gambar dua dimensi dengan menggunakan berbagai macam media dan alat yang dalam pengaplikasiannya disertai dengan cat warna yang melibatkan kreativitas, gagasan, dan ekspresi si pembuat gambar atau lukisan. Menurut Prasetyono, menjelaskan bahwa kegiatan yang digunakan dalam pembelajaran melukis seperti melukis dengan benang wol, melukis dengan pelepah pisang dan spons, kemudian melukis menggunakan sisir dan sikat gigi. Selanjutnya, teknik tarikan benang. Teknik tarikan adalah metode dalam menghasilkan sebuah gambar atau lukisan abstrak dengan menggunakan benang sebagai alat menarik yang dicelupkan ke dalam cat berwarna-warni. Benang kasur adalah benang yang sering dipilih dalam pembuatan karya dengan teknik tarikan. Benang kasur saat masih baru biasanya mengandung lapisan pati kanji sehingga agak kaku dan tidak menyerap air. Saat akan digunakan harus dibasahi dulu kemudian diusap dengan kain untuk mendapatkan kelembapan benang sehingga mudah dalam menyerap cat warna akrilik yang berbasis air. Yang terakhir adalah langkah-langkah melukis dengan cetak benang tarik. Yang pertama, anak-anak beserta guru mempersiapkan bahan yang diperlukan. Kemudian, guru membawa contoh gambar yang dibuat dengan menggunakan benang. Seterusnya, guru menjelaskan bagaimana cara membuat gambar tersebut. Kemudian, anak-anak bekerja sama dengan temannya untuk membuat adonan yang menjadi dasar warna dalam gambar yang akan mereka buat, yaitu memasukkan pewarna ke dalam air, lalu diaduk rata, masukkan benang sekitar 50 cm ke dalam cat buatan, kemudian lipat kertas gambar menjadi dua bagian. Nah, masukkan benang tadi ke dalam lipatan kertas, kemudian tekan, setelah itu tarik benang tersebut. Nah, anak dapat mengulang kembali kegiatan tersebut di atas dengan melakukan berbagai macam gaya penarikan benang. Terakhir, kegiatan anak yaitu menceritakan hasil karya yang telah dibuatnya. Selanjutnya, kita masuk pada metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian tindakan kelas ini dilakukan di TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4,5 Komplek UIN Antasari Banjarmasin, nomor 1 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
Taman kanak-kanak ini berada di bawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan UIN Antasari, Banjarmasin. Dan adapun Kepala Sekolah TK Tarbiyatul Atfal adalah Ibu Sri Purnama Hayati SPD. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Yang menjadi subjek penelitian adalah anak-anak usia 4-5 tahun yang berada di kelompok A dengan jumlah peserta didik 15 orang yang terdiri dari 10 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Kemudian yang menjadi objek penelitian adalah keterampilan motorik halus anak dalam mengekspresikan diri berkarya seni menggunakan media benang pada kegiatan melukis dengan dua aspek pengamatan, yaitu kemampuan menggunakan teknik tarikan dan menggunakan media benang pada kegiatan melukis. Selanjutnya ada data. Nah, data ini terbagi dua, ada data pokok dan ada data penunjang. Nah, data pokok ini isinya ialah yang pertama, aktivitas guru dalam upaya meningkatkan keterampilan motorik halus anak kelompok A, TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin melalui kegiatan melukis menggunakan teknik tarikan benang. Yang kedua adalah aktivitas anak kelompok A, TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin dalam meningkatkan keterampilan motorik halus melalui kegiatan melukis menggunakan teknik tarikan benang. Nah, yang ketiga itu adalah hasil perkembangan meningkatkan keterampilan motorik halus anak kelompok A, TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin menggunakan teknik tarikan benang. Nah, kemudian untuk data penunjang itu isinya yaitu data lokasi penelitian dan data karakteristik anak. Selanjutnya adalah sumber data. Data yang didapat itu berasal dari yang pertama ada responden, yaitu anak-anak kelompok A, TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin. Yang kedua adalah informan, yaitu kepala sekolah dan guru TK Tarbiyatul Atfal Kota Banjarmasin. Yang ketiga adalah dokumen, yaitu arsip maupun catatan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan data penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama itu adalah cara pengumpulan data. Ada 3 cara. Yang pertama, observasi. Nah, di sini peneliti akan mengumpulkan data-data mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dan mencatat semua hal yang diperlukan, khususnya dalam perkembangan keterampilan motorik halus anak dalam melukis menggunakan teknik tarikan dan media benang. Nah, yang kedua itu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data berupa seluruh hasil kegiatan siswa dalam bentuk foto ataupun video dan RPPH yang digunakan oleh peneliti. Kemudian yang ketiga itu adalah tes. Nah, tes ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan keterampilan anak dalam melukis menggunakan teknik tarikan dan media benang. Nah, kemudian ada instrumen yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama itu ada lembar observasi aktivitas guru, kemudian ada lembar observasi aktivitas anak dan lembar hasil kemampuan motorik halus anak. Nah, ini adalah pedoman observasi aktivitas guru dan aktivitas anak. Ada di dalam kolom itu, kolom yang pertama ada aktivitas guru. Nah, fokus pengamatannya itu adalah ada persiapan pembelajaran, apersepsi, penjelasan materi, kemampuan komunikasi, pengelolaan kegiatan mengenal teknik tarikan benang, kemampuan membimbing anak, kemampuan melakukan evaluasi, menentukan nilai individu, menyimpulkan materi pembelajaran, dan menutup pembelajaran. Kemudian yang kedua itu aktivitas anak. Fokus pengamatannya adalah anak merespon apersepsi yang dilakukan oleh guru. Kemudian anak menyimak penjelasan materi. 3. Anak melakukan kegiatan melukis mengikuti petunjuk atau bimbingan yang dilakukan guru dalam melukis dengan menggunakan teknik tarikan benang. Kemudian menyimak guru menyimpulkan materi pembelajaran dan bersama-sama menutup kegiatan pembelajaran. Adapun pedoman keterampilan motorik halus yang menjadi unsur penilaian adalah kemampuan anak dalam mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Nah, yang menjadi fokus penilaian adalah
kemampuan menggunakan teknik tarikan pada kegiatan melukis, kemudian kemampuan anak dalam menarik benang pada kegiatan melukis dengan menggunakan teknik tarikan. Selanjutnya adalah analisis data. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan kombinasi dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi, ada analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas guru dan murid dalam kegiatan melukis. Kemudian, penentuan peningkatan aktivitas anak dapat diketahui dengan menganalisis lembar hasil observasi aktivitas siswa. Analisis data kuantitatif. Data kuantitatif atau nilai hasil belajar anak dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan mengukur kondisi variabel yang diukur dan dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan, dan ukurannya adalah persentase. Nah, berikut ini adalah kriteria keterampilan motorik halus. Kriterianya ada BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan BSB berkembang sangat baik. Terakhir, prosedur penelitian yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan penelitian, pengamatan, dan refleksi. Demikian paparan proposal penelitian saya. Saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.